Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan atau mendemonstrasikan terkait dengan pemanfaatan SPSS pada bidang perencanaan. Silakan kalian akses pada SPSS kalian. Kemudian untuk pengolahan data kali ini kita akan melakukan pengolahan data baik klaster, diskriminan, dan faktor. Atau 3 analisis tersebut merupakan analisis yang digunakan untuk mengelompokkan data. Kemudian silakan persiapkan data kalian, kemudian masukkan ke dalam tabel Excel. Selanjutnya untuk prosesnya silakan kalian kopikan saja semuanya, mulai dari variabel 1 sampai dengan variabel 10 ya. Ini item pertanyaan. Kemudian termasuk dengan jumlahnya, kalau memang di situ kalian telah melakukan penjumlahan, silakan dikopikan semua. Kalian klik copy. Kemudian silakan akses pada SPSS kalian. Di sini untuk langkah awal kalian bisa melakukan pengisian variabel 1 sampai 10 di sini, dituliskan langsung 1 sampai 10, kemudian melakukan pengisian type-nya, width, desimalnya, untuk datanya itu menggunakan berapa desimal di belakang koma, kemudian labeling untuk setiap variabelnya, value untuk melakukan coding atau kategori, missing, kolom, kemudian align, measure, dan rule ya. Secara ideal kalian perlu melakukan pengisian ini. Kalau misalkan kalian sudah punya datanya, kalian bisa langsung juga atau mempastekan saja ini bagian data. Kemudian di sini klik paste. Nah, di sini akan muncul hasil data yang kalian telah kopikan dari Excel. Kemudian silakan masuk kepada variabel untuk melakukan pengeditan. Pengeditan di sini kalian bisa sesuaikan. Di sini ada variabel 1 sampai dengan variabel 11. Silahkan kalian blok saja, kemudian kalian rename dengan cara Ctrl F, kemudian masuk pada replace, kemudian di sini tuliskan saja var 000, kemudian di replace dengan nama variabelnya. Karena ada dulu, kita berikan nama variabelnya X. Kemudian lakukan replace all. Kemudian klik close. Di sini untuk yang kolom 11 ini tadi adalah kolom total. Silahkan kalian rename, bisa dengan double klik atau kalian bisa klik F2 dengan nama jumlah. Barulah kalian melakukan setting di sini. Mulai dari value-nya ya, setiap variabel, kalau memang data kalian itu memiliki ketentuan atau kategori, silahkan lakukan isian di sini. Misalkan di sini untuk variabel 1 itu di sini adalah berupa pendidikan, maka value-nya di sini kalian klikkan saja atau isikan saja 1. Labelnya di sini adalah SD di add, kemudian 2 kalian masukkan SLTT, kemudian ketiga kalian masukkan SLTA, kemudian keempat kalian masukkan perguruan tinggi. Ya, untuk pendidikan misalkan di sini kita masukkan SD, SLTT, SLTA, dan perguruan tinggi. Kemudian klik OK. Maka di sini akan masuk. Kemudian yang perlu dilakukan pengisian lagi adalah bagian measure. Measure di sini kalian sesuaikan untuk jenis skalanya. Mau menggunakan skala apa? Karena pada variabel X1 ini berupa kategori, yaitu kaitannya dengan pendidikan, maka measure pada variabel ini berupa nominal. Kemudian untuk label dari X1 di sini kalian bisa berikan label untuk memudahkan, misalkan di sini adalah pendidikan dan seterusnya. Kemudian untuk melakukan analisis cluster, kalian bisa akses di sini menu analyze, kemudian pilihlah classify. Kemudian untuk analisis cluster kalian bisa memilih coming cluster atau hierarchical cluster. Kalau coming cluster di sini berarti pengelompokannya sudah ditentukan, sedangkan untuk hierarchical cluster itu berarti pengelompokannya belum ditentukan. Untuk saat ini kita klik bagian coming cluster. Kemudian di sini kalian silahkan masukkan variabelnya, variabel X1 sampai dengan X10. Dengan klik shift, kemudian klik saja variabelnya, kemudian masukkan ke variabel. Kemudian untuk settingnya, silahkan kalian klik bagian iterate di sini, tentukan isiannya, kemudian klik use running means, kemudian klik continue. Kemudian untuk setting save, silahkan klik bagian cluster membership dan distance from cluster center.
kemudian klik continue. Kemudian untuk setting optionnya di sini silakan di sini untuk bagian statistik bisa kalian klik ANOVA, tabelnya, kemudian cluster information for each case, kemudian di sini missing value-nya default, kemudian klik continue. Kemudian untuk number clusternya di sini kalian bisa sesuaikan apakah nanti pengelompokannya adalah clusternya dibuat 2 kelompok atau 3 atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini kita klik 3 saja, kemudian klik OK. Nah, maka di sini kalian bisa lihat hasil analisis cluster. Selanjutnya untuk melakukan analisis diskriminan di sini karena di analisis diskriminan ini memerlukan suatu variabel y, kalian bisa menggunakan atau membuat dari variabel yang sudah ada. Misalkan kita bisa menggunakan variabel yang dari hasil klaster pertama ini bisa digunakan sebagai bagian dari pengelompokan atau key CL1 ini bisa dijadikan sebagai y, atau kalian ingin menentukan satu variabel khusus untuk membuat variabel y. Misalkan kalau kita akan membuat satu variabel y, kita bisa gunakan dari variabel jumlah di sini yang kita akan ubah nilainya, karena di sini nilainya beragam, maka ini bisa kita ubah dengan menggunakan kategori 1 dan 2 untuk melakukan pengolahan analisis diskriminan. Dengan cara kita masuk ke variabel view, kemudian di sini isikan saja nama variabel yang akan kita buat. Kemudian di sini kita kembali lagi ke data view untuk memberikan kode atau kategori pada variabel jumlah sebagai variabel y. Nilai yang ada di sini adalah 20-an dan 30, maka kita bisa kategorikan. Misalkan yang nilai 20 kita beri angka 0 atau 1, sedangkan yang 30 kita bisa nilai angka 1 atau 2. Kita menggunakan angka 1 dan 2 saja, maka di sini yang nilai 20-an kita beri angka 1. Sedangkan yang nilai angka 30-an kita beri angka 2. Nah, setelah melakukan proses ini dengan menentukan variabel y-nya, maka kita baru bisa mengolah analisis diskriminan, yaitu dengan cara klik menu Analyze, kemudian silakan pilihlah bagian Classify, kemudian pilihlah bagian diskriminan. Maka di sini kalian bisa memasukkan untuk variabel X-nya atau variabel independen, klik Shift saja, kemudian masukkan ke independen. Sedangkan kita sudah menentukan variabel Y, kita bisa masukkan di bagian grouping variabel. Nah, di sini karena pada Y masih berupa tanda tanya, maka di sini kita bisa define untuk menentukan kategori tadi yang telah kita buat. Misalkan di sini minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 2 untuk pengelompokan pada diskriminan ini. Silahkan klik continue. Kalau misalkan di grouping variabel di sini kalian ingin menggunakan cluster number, bisa kalian masukkan di sini karena hasilnya pada tabel untuk cluster number waktu perhitungan awal kita mengelompokkan menjadi 3 cluster, maka di sini bisa kalian tuliskan minimum 1 dan maksimum 3. Seperti itu ya. Tapi karena kita akan menggunakan variabel y yang telah kita buat, maka ini bisa dikeluarkan saja. Silahkan masukkan variabel y yang telah kita buat dengan klik y-nya, kemudian define range, minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 2 sesuai dengan kategori yang kita buat. Kemudian klik continue. Pada menu deskriptif tidak ada salahnya apabila kalian melakukan klik semua pada komponen yang ada di sini. Misalkan min kalian klik, univariat ANOVA diklik, box M diklik, kemudian bagian fungsinya silakan diklik Fisher-nya, kemudian untuk matris silakan diklik semua. Kemudian klik continue, kemudian untuk mengaktifkan metode di sini silakan menunggu step web metodenya kalian klik, maka di sini untuk metodenya akan aktif. Silakan kalian klik metodenya, kemudian silakan pilih jenis metodenya. Untuk metode silakan pilih build lambda, kemudian untuk kriteria silakan di defaultkan saja, sedangkan display silakan pilih yang summary of step, kemudian klik continue. Sedangkan untuk classify di sini silakan klik bagian cache-based result, kemudian bagian discovariance metric kalian pilih within group, kemudian untuk plot silakan klik semuanya, kemudian klik continue. Kemudian untuk save silakan di sini pilihlah predicted group membership dan discriminant score. Selanjutnya silakan klik continue dan bagian bootstrap ini bisa default saja, kemudian klik OK. Oke, setelah semuanya sudah, silakan klik OK untuk memproses analisis diskriminan. Nah, maka di sini bisa terlihat hasil dari
analisis diskriminannya. Kemudian untuk melakukan analisis faktor, silakan klik menu Analyze, kemudian pilihlah Dimension Reduction, dan silakan pilih faktor. Kemudian di sini silakan masukkan variabel yang kalian punya, yaitu variabel 1 sampai dengan variabel 10. Silakan masukkan. Kemudian di sini pilihlah settingnya, mulai dari deskriptif di sini, pilihlah bagian statistik di sini, silakan klik initial solution, kemudian correlation metricnya silakan klik koefisien, significant level, determinan. Jika ingin melihat KMU dan Bartlett test silakan klik saja. Kemudian tidak ada salahnya kita akan melihat bagian inverse, kemudian reproduce dan anti image. Kemudian klik continue. Setelah itu bagian extraction di sini untuk bagian ekstrak silakan di defaultkan saja. Kemudian pada bagian display silakan klik pada unrotate factor solution dan script log. Kemudian klik continue. Kemudian untuk rotation di sini silakan klik bagian method untuk yang Verimax. Kemudian untuk display bisa dipilih rotate solution dan loading plotnya. Kemudian klik continue. Untuk score di sini kalian bisa klik save as variable, kemudian pilihlah display factor. Selanjutnya bisa diklik continue. Kemudian yang terakhir melakukan setting pada option di sini silakan klik bagian exclude case bitwise atau klik bagian replace with min. Untuk missing value ini bagian exclude case bitwise. Kemudian untuk koefisien display format di sini silakan klik bagian sort by size, kemudian klik continue. Setelah melakukan setting semua, maka di sini kita bisa klik OK untuk melihat hasil dari analisis faktor. Nah, maka di sini bisa dilihat hasil dari analisis faktornya. Nah, kemudian dari output ini kalian bisa juga lakukan penyimpanan ya. Penyimpanannya bisa kalian klik di file, kemudian menu save as. Kalian di sini bisa melakukan deleting tabel ya. Kalau kalian tadi pada penyetingan di checklist semua, kemudian pada output kalian tidak butuhkan, bisa kalian tinggal klik di sini. Misalkan kalian di sini ingin melakukan pengkopian, jadi tabel ini kalian copy ke dokumen, silakan kalian klik tabelnya, kemudian pilihlah export. Nah, di sini ada penyimpanannya, akan disimpan di mana. Ketika ini tadi adalah tabel hanya satu saja, berarti di sini yang saya klik saja tabel yang akan diekspor. Tapi kalau klik all, berarti di sini semua tabel yang ada di output SPSS yang akan di-convert menjadi dokumen. Seperti itu. Ini tinggal klik saja ya. Oke. Maka di sini keluarannya bisa langsung pada dokumen. Atau kalau kalian ingin satu-satu ya tinggal di copy saja. Copy kemudian masukkan ke dokumen. Seperti ini. Baik, jadi untuk penyimpanan output tadi sudah, kemudian data bisa kalian simpan juga di sini. Untuk data silakan kalian save as di lokasi yang ingin kalian simpan ya. Kalian bisa simpan dengan SPSS yang versi terendah ini, kemudian simpan saja, kemudian save. Baik, cukup sekian praktik atau demonstrasi SPSS kali ini kaitannya dengan klaster, diskriminan, dan faktor untuk mengelompokkan data. Sekian, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.